Bang, itu bang, kalau bang. Beb, gimana Beb? Keadaannya Beb? Beb, gimana Beb? Habib, Beb, Habib, komentar Beb. Beb, komentar dikit Beb. Stop, maju Pak, maju. Siap. Habib. Untuk menjaminkan diri saya untuk penangguhan penahanan terhadap Habib Rizik Syihab, dan mudah-mudahan semakin banyak orang warga negara Republik Indonesia yang akan berbuat yang sama, karena saya yakin dan saya kira banyak umat Islam terutama yakin bahwa Habib Rizik tidak bersalah, dan kalaupun ada pelanggaran terhadap kerumunan yang terjadi ketika itu, maka sudah dilakukan pembayaran denda sesuai dengan aturan yang berlaku. Mudah-mudahan penjaminan diri ini bisa menangguhkan penahanan terhadap Habib Rizik Syihab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum lanjut video ini, boleh dong minta klik like dan tombol subscribe-nya. Nyalakan tombol loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru dari channel ini. Keluarkan saat ini imam besar. Keluarkan saat ini imam besar. Kalau imam besar tidak segera dibebaskan, akan lebih menggejolak di daerah-daerah yang lain pun. Aksi menuju Polres Ciamis, menyerahkan diri karena sudah mengakibatkan Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab ditahan. Ini umat Islam Kabupaten Ciamis kompak menuju Polres Ciamis untuk meminta ditahan sebagai pengganti Imam Besar, agar supaya Imam Besar Al Habib Muhammad Rizik Syihab dibebaskan. Kami siap menggantinya. Ada sekitar kurang lebih 2.000-3.000 massa campuran dari berbagai elemen komunitas, laskar, jamaah, muhibbin, para santri, mahasiswa yang ada di Kabupaten Ciamis. Allahu Akbar. Mantap. Allahu Akbar. Semangat. Pantang pulang sebelum urusan menang. Allahu Akbar. Masih ada di belakang. Banyak. Mudah-mudahan ini HP tidak mati karena hujannya sangat deras. Santai, santai, santai. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Wah, mobil itu menimbun bisa mereka kesempatan. Para pemuda-pemuda Islam, para santri, para mahasiswa siap membela Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab yang ditahan karena dituding. Jadi kami akan meminta masuk ke sel. Meminta masuk ke sel. Digantikan Habib Rizik. Tenang.
meminta sesegera mungkin membebaskan Habibana, imam besar. Allahu Akbar. 3. Penahanan Habibana, Habib Rizik Syihab, karena dan pertimbangan melarikan diri, kami umat Islam Nusa Tenggara Barat menjadi jaminan dan siap untuk menggantikan. 4. Meminta pemerintah untuk segera membentuk tim pencari fakta terhadap gugurnya dan sahibnya 6 anggota FPI. 5. Meminta kepolisian Republik Indonesia untuk berlaku adil dalam penanganan kasus protokol kesehatan kepada semua yang telah melanggar protokol kesehatan ini. Kami umat Islam NTB, Mataram, 13 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wana salam, Lebak, Banten, Senin 14 Desember 2020. Kami atas nama umat Islam Kecamatan Wanasalam, Lebak, Banten, dengan ini kami menyikapi ditetapkannya Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab sebagai tersangka sekaligus ditahan di Polda Metro Jaya. Maka kami masyarakat umat Islam menyikapi satu, menuntut dan meminta kepada aparat Islam Samarinda selalu menjaga kerukunan. Amin. Tapi jangan sampai kasus ini tidak diperdulikan. Betul. Kalau kasus ini dibiarkan, kami tidak menjamin kerukunan Samarinda. Takbir. Takbir. Siap bela Habib Muhammad Rizik Syihab. Siap bela Habib Muhammad Rizik Syihab. Siap berjuang untuk beliau. Siap mati untuk beliau. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Siap di penjara. Dokumentasi. Harus ada polisi. Polisi adalah keluarga kita. Kita tidak mau diadu. Yang kedua, ini kasus politik. Habib Rizik harus diselesaikan dengan cara politik, bukan dengan cara hukum. Ini orangnya ramai. Kenapa harus dengan hukum? Sampai kemana hukum? Di Aceh juga banyak yang mati. Apa diselesaikan dengan hukum? Tidak. Dengan musyawarah, diplomasi politik, selesai. Dengan berunding. Gampang itu, tapi kenapa dibikin sulit? Kenapa dimusuh-musuhi? Rakyat diadu domba dengan polisi. Untuk apa? Ini polisi kita, untuk apa kita diadu? Hanya itu yang kami minta. Kembalikan ini ke ranah politik. Kembalikan kami ajak berunding. Bukan dengan kasus, mengkasuskan, mempidanakan. Terlalu kecil, tak mampu. Demikian kami serahkan ini. Silakan Pak. Semoga polisi tetap jaya. Amin. Tolong sampaikan. Kalau Habib Rizik tidak dikeluarkan, kami siap menjadi ganti. Siap. Jika dalam tempo 3 hari Habib Rizik tidak dibebaskan, tidak dilepaskan dari jeratan hukum yang katanya berkerumunan, maka kami menyatakan sikap dengan tegas. Ribuan umat muslim yang mencintai perjuangan Habib Rizik di Kabupaten Ketapang akan datang ke sini minta penjarakan. Allah lakukan kerumunan juga pada malam hari ini. Itu yang kami sampaikan. Setuju? Allah. Terima kasih. Sampaikan.
hari ini kita tanggal 13 ya, hari Ahad. Kami dari Gresik ya, umat Islam yang ada di Gresik, hari ini kami akan berangkat menuju ke Jakarta dalam rangka untuk turut serta membela ulama kami, guru kami ya, sosok yang sangat kami cintai, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab ya. Insya Allah kami berangkat bertiga naik sepeda motor ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menjadi contoh baik untuk seluruh umat Islam di Indonesia, bagaimana kita mencintai ulama kita ya. Insya Allah kami tahu bahwa Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab selama ini telah berjuang demi siapa? Demi umat Islam di seluruh Indonesia, termasuk untuk masa depan anak cucu kami ke depan nanti, insya Allah ya. Ini adalah hal kecil yang bisa kami lakukan dalam rangka untuk membela ulama kita. Insya Allah mudah-mudahan hal yang kecil ini bisa memberikan manfaat yang besar. Dan mudah-mudahan Allah SWT, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab beserta keluarga diberikan perlindungan, keselamatan, dan kebahagiaan dunia akhirat, insya Allah. Dan kami pun umat Islam yang berjuang mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesabaran serta keselamatan dunia akhirat, insya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Mohon doanya untuk semuanya, doakan agar kami bisa berangkat sampai Jakarta dalam keadaan selamat, insya Allah. Walaupun kami naik sepeda motor, naik kendaraan roda 2, tapi semangat kami seperti naik pesawat, insya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Sabtu malam setelah pemeriksaan, Habib ditahan. Padahal baru pemeriksaan identitas FPI, belum masuk ke materi. Proses penyidikan belum selesai, tapi tangan sudah diborgol dan ditempatkan di tahanan narkoba dengan alasan agar tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatan. Habib penuhi surat pemanggilan dengan kooperatif dan datang sendiri, tapi Polri menyampaikan menyerahkan diri dan main menahan meski penyidikan belum selesai dan belum masuk materi. Bukankah seharusnya menyelesaikan penyidikan terlebih dahulu kemudian ke tahap setelah pemeriksaan disampaikan Habib ditahan karena melanggar pemeriksaan, 5 lainnya dikenakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang kekarantinaan kesehatan. Tangan sudah diborgol dan masuk ke daerah kekarantinaan. Dengan cukup pasal tersebut ternyata dilayangkan pasal tidak menghilangkan khusus Habib dikenakan dan tidak mengulangi KUHP tentang penghasutan untuk pemanggilan dengan kooperatif dan pasal 219 KUHP tentang menghalang-halangi diri dan main menahan meski melakukan penghasutan tersebut dan belum menghalang-halangi ketentuan undang-undang yang bukankah seharusnya menyelesaikan penyidikan terlebih dahulu kemudian ke tahap pengadilan. Ini merupakan disampaikan bahwa Habib ditahan karena melanggar prokes. 5 lainnya dikenakan pasal 93 terhadap 6 anggota FPI 2019 tentang kekarantinaan kesehatan tak menyisakan Petamburan masuk ke daerah kekarantinaan. Tak ada garis polisi. Tak cukup pasal tersebut ternyata dilayangkan pasal baru. Saksi mata yang memandikan jasad korban sudah menyampaikan dengan sejelas tentang penghasutan. Warga sudah menyampaikan dengan duka dan pasal 219 KUHP tentang menghalang-halangi tak pernah dikembalikan. Apakah kemudian kasus korupsi tersebut yang ditangkap menghalang-halangi ketentuan undang-undang yang seolah membias dan sejatinya pasal 190 dan 219 ini merupakan delik materi dan harus korupsi bermiliaran rupiah. Di sisi lain, pasca penembakan terhadap warga yang anggota FPI masih warga yang kesulitan penembakan dan hanya berharap dari dana bansos yang ternyata tak ada garis polisi. Banyak ulama yang berbicara tentang ketidakadilan belakang saksi mata yang memandikan jasad korban sudah menyampaikan dengan jelasnya kebenaran. Warga sudah menyampaikan dengan dukanya. Kami tak punya barang yang bisa berkuasa dan tak pernah dikembalikan. Kami hanya punya kemudian kasus korupsi yang rasanya ditangkap dalam 2 pekan sampai ke seolah membias dan melihat kebenaran yang diberikan jabatan. Bagaimana semoga kita masuk kepada orang-orang yang korupsi bermiliaran rupiah, merugikan negara dan merampas hak warga yang kelaparan, warga yang kesulitan, dan hanya berharap dari dana bansos yang ternyata dikurangi. Banyak ulama yang berbicara tentang ketidakadilan belakang ini, tentang kezaliman ini. Bagaimanapun ada kejahatan, kebenaran harus tetap ditegakkan. Kami tak punya tangan yang bisa berkuasa dan menentukan. Kami hanya punya hati yang rasanya detik ini merasakan sakit kering sampai ke kerongkongan melihat kebenaran yang dibeli karena jabatan. Semoga kita masuk kepada orang-orang yang benar, yang menengadahkan tangannya untuk meminta keadilan, yang pada akhirnya hanya Allah yang maha adil dan akan mengadili di dunia nanti. Ya Allah, sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang zalim lain. Selamatkanlah kami dari kejahatan dan limpahkanlah sholawat kepada seluruh keluarga dan para sahabat semua.